Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara peserta calon peserta tes PPK dan CPNS 2021. Selamat berjumpa dengan kami pembinaan atau bimbingan belajar tes PPK tahun 2021 untuk materi pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, materi atau modul pendidikan agama Islam yang akan diujikan di tes PPK besok ini merupakan materi yang sangat penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi ini karena berkaitan dengan jurusan atau kompetensi Bapak Ibu untuk memilih menjadi guru pendidikan agama Islam baik di SD, SMP maupun SMA. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah kita langsung pada modul atau materi pendidikan agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, materi atau modul dalam tes PPK tahun ini merupakan salah satu modul atau materi baru yang sebelumnya tidak ada karena pemerintah memberikan kewenangan dari Departemen Agama untuk Kementerian Agama maksud saya untuk membuat modul atau materi pendidikan agama sekaligus tes untuk testingnya, untuk tesnya untuk PPK tahun 2021. Kali ini kami akan memberikan sekedar daftar isi atau materi pokok yang harus panjenengan kuasai dan itu sudah menjadi bidang studi Anda ketika mengajar di kelas atau di sekolah. Baik, untuk pertama langsung saja untuk menghemat waktu kami mulai. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pelaksanaan PPK tahun ini cukup ketat karena persaingan begitu banyak dan kuota terbatas. Oke. Yang pertama yaitu tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Di sini ada beberapa capaian pembelajaran, kemudian sub capaian pembelajaran dan pokok-pokok materi. Materi untuk Asmaul Husna ini merupakan materi keseharian panjenengan dalam mengajar di kelas untuk anak-anak kita. Pertama, bagaimana pengertian Asmaul Husna itu, kemudian memahami konsepsi tentang Allah, memahami konsepsi tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kemudian tentang Al-Malik, kemudian memahami konsepsi Asmaul Husna dalam lingkup Pancasila di negara yang kita cintai ini. Kemudian untuk berikutnya yaitu tentang mukjizat atau karomah atau sihir. Ini masuk materi karena pokok-pokok materi ini yang berkaitan dengan masalah keimanan atau akidah. Bagaimana kita memahami konsepsi tentang mukjizat itu apa, kemudian konsepsi tentang karomah, kemudian konsepsi tentang sihir. Ya. Jadi 3 materi konsepsi ini bisa Anda pelajari nanti di akhir pertemuan ini akan saya berikan modul secara lengkap untuk Bapak Ibu bisa pelajari di rumah. Berikutnya yaitu tentang iman kepada hari akhir. Pokok-pokok materinya yaitu pengertian hari akhir, ruang lingkup, dan pokok-pokok bahasan tentang hari akhir. Nama-nama hari akhir, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro, proses, dan seterusnya. Ini merupakan bagian dari pelajaran yang sudah sering kita berikan kepada anak-anak. Next, yaitu qada dan qadar. Qada dan qadar ini juga begitu, konsep tentang keimanan kepada qada dan qadar itu bagaimana, kemudian takdir, pengertian mubrom dan mu'alaq, ya, takdir mubrom, takdir mu'alaq,
kemudian arti kebebasan manusia, kebebasan mutlak atau free will yang Allah berikan kepada manusia itu bagaimana konsepnya. Ya, ini sudah juga merupakan materi keseharian kita. Next, berikutnya tentang hukum zakat. Kita masalah bab zakat. Bab zakat ini indikator yang perlu kita pelajari, ya. Ini berkaitan dengan keseharian kita dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana hukum zakat tanah yang disewakan, hukum zakat profesi, hukum zakat produktif, bahkan hukum zakat untuk pembangunan masjid. Nah, ini beberapa uraian materi ini kita bisa mempelajarinya dan nanti akan diujikan dalam PPK. Next, berikutnya yaitu tentang pernikahan. Ya. Pernikahan ada monogami, ada poligami, dan nikah mut'ah. Ya. Ini dalam keseharian kita, dalam lingkungan kita ini sering dibahas. Meskipun jarang ditanyakan oleh anak-anak, namun kita mempunyai wawasan yang harus lebih luas daripada itu, sehingga kita bisa mengerti tentang konsep nikah dalam ajaran Islam itu bagaimana, kemudian hukum monogami dalam ajaran Islam, hukum poligami dalam ajaran Islam, serta hukum nikah mut'ah dalam ajaran Islam. Next, berikutnya yaitu tentang bank, ya. Bank, rente atau fee, ya, sering kita melihat hal ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi pokok-pokok materinya mengenai tentang pengertian bank, kemudian macam-macamnya, kemudian perbedaan bank Islam dengan bank konvensional itu apa, pengertian riba dan macam-macamnya, hukum bunga bank, kemudian perbedaan bunga bank dengan riba nasiah itu apa, dampak negatif dari riba dan hikmah keharamannya, mengapa diharamkan riba itu. Nah, bank, rente, dan fee itu mempunyai pengertian tersendiri dan kita bisa memahaminya untuk bisa mengetahui tentang seluk-beluk materi tentang bank ini. Next, berikutnya yaitu tentang konsepsi pemerintahan dalam Islam. Nah, ini agak sedikit ramai kemarin ya, ketika politik sedang hangat, ini pasti akan menjadi polemik dan akan menjadi pokok bahasan. Pokok-pokok materinya yaitu pengertian siasah dalam Islam itu apa, kemudian makna khilafah, hukum pembentukan khilafah, cara pengangkatan khalifah ya, atau khilafah, kemudian hak dan kewajiban rakyat itu apa saja, majelis syuro dan ahli wal aqdi itu apa. Ini merupakan bagian dari konsep pemerintahan dalam Islam. Next, berikutnya kekuatan jiwa yang membentuk akhlakul karimah. Ini materi akhlak Bapak Ibu juga sudah kita sering memberikan kepada anak-anak kita, ya. Yaitu pokok-pokok materinya bagaimana kita bisa mendefinisikan hakikat akhlakul karimah. Kemudian membedakan potensi-potensi jiwa. Ada qudwatul ilmi, ada quwwatul ghadab, ada qudwa asyahwah, kemudian qudwah al-adalah dalam jiwa manusia. Kemudian menganalisis atau bagaimana terbentuknya akhlakul karimah dengan sumber-sumber kemuliaan, hikmah, syaja'ah, ifah, maupun adalah. Ini merupakan bagian materi akhlak. Next, berikutnya tentang amal soleh. Amal soleh ini Bapak Ibu, indikator kompetensi yang harus kita pahami yaitu bagaimana kita bisa menganalisa terbentuknya amal soleh itu, kemudian berdasarkan konsep iman, tawakal, ikhlas, sabar, serta syukur. Yang kedua, membedakan antara amal soleh dan amal baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, capaian yang diharapkan itu adalah kita mampu menganalisis hakikat amal soleh dan unsur-unsur iman yang mendasari dalam kompetensi ini. Berikutnya yaitu akhlak terhadap diri sendiri. Ini capaian pembelajarannya kita menganalisa kategori akhlakul karimah yang manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Adapun
indikator kompetensinya yaitu satu, menemukan kategori akhlak yang ada hubungannya dengan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, menganalisis akhlak yang ada hubungannya dengan diri sendiri. Bagaimana khauf itu, roja, malu, rajin, hemat, dan istiqomah dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membedakan sebab dan akibat dari akhlakul karimah pada diri sendiri, termasuk khauf, roja, malu, rajin, hemat, dan istiqomah tersebut. Next, akhlak terhadap orang lain. Sekarang indikator kompetensi yang harus panjenengan pahami yaitu satu, bagaimana menemukan kategorisasi akhlak yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedua, menganalisis akhlak terhadap orang lain, kasih sayang, sidik, amanah, tabligh, maaf, adil, dan sebagainya. Kemudian menilai implementasi akhlak terhadap orang lain. Bagaimana kita bisa menyayangi, kita sebarkan kasih sayang itu, kita sidik, amanah, tabligh, pemaaf, dan adil. Ini terhadap orang lain akhlak yang harus kita kuasai. Next, yaitu menerima ilmu dan kebenaran dari berbagai sumber. Bapak Ibu yang kami hormati, masalah tolabul ilmi ini sudah sering kita sampaikan kepada anak-anak dengan indikator kompetensi, yaitu bagaimana kita bisa menghafal hadis tentang mencari ilmu. Ada beberapa hadis yang kita sampaikan ke anak-anak itu, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, dan seterusnya itu. Kemudian menerjemahkan hadis tersebut tentang menuntut ilmu itu, kemudian menjelaskan makna hadis, kemudian menjelaskan kualitas hadis-hadis tentang mencari atau menuntut ilmu itu. Nah, ini biasanya nanti juga ada kaitannya dengan lafal-lafal bahasa Arab yang kita pelajari, yang sering kita sampaikan kepada anak-anak kita. Next, kepedulian sosial, Bapak Ibu. Kepedulian sosial ini indikator kompetensinya yaitu bagaimana kita bisa menghafal hadis tentang menanggung hidup anak yatim, menjelaskan hadis tentang menanggung hidup anak yatim, menghafal, menjelaskan, serta menjalankan fungsi-fungsi hadis tersebut terhadap Al-Quran. Implementasinya bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang berkaitan dengan masalah kepedulian sosial. Berikutnya yaitu tentang akhlak mulia, hampir sama dengan tadi, cuma lebih mendetail pada menjelaskan pengertian akhlak, kemudian menghafal hadis-hadis tentang akhlak, kemudian menjelaskan matan hadis akhlak tersebut. Berikutnya, bahaya dan ciri-ciri munafik. Indikator kompetensi yang harus panjenengan pahami yaitu ada beberapa hal. Pertama, bagaimana menghafalkan hadis tentang ciri-ciri munafik. Kemudian mengidentifikasi perbuatan-perbuatan munafik itu. Kemudian menjelaskan perbedaan munafik akidah dan munafik perbuatan.